Saya melihat bahwa ini sesuatu yang overreacted ya. Semua istilah-istilah emas yang ada di kalender sekarang sudah dirubah. Kenapa tidak dari dulu ya? Halo, selamat datang kembali di channel Rumah Metanoia. Selamat malam. Kali ini saya ambil gambarnya di malam hari. Saudara yang menyaksikan tayangan ini di pagi hari, siang hari, sore hari, salam perubahan. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya kembali ingin membahas tentang film His Only Son ya. Sebagaimana video sebelumnya yang pernah saya bahas, bahwa yang memulai kegaduhan dari film atau kontroversi film His Only Son ini adalah anggota Komisi 8 ya, DPR RI, Bapak Aceh Hasan dari Golkar kalau tidak salah. Nah, sebenarnya saya sudah bahas sebelumnya bahwa konteksnya dia sampaikan demikian itu dalam rangka diskusi internal ya, yang membahas tentang pendidikan Islam. Dia ditanya, kemudian dia tanggapi ya, dan itu sudah diklarifikasi. Nah, yang anehnya saudara, bahwa bukan aneh sih sebenarnya, jadi gaduh ya ketika mulai ditanggapi sedemikian rupa oleh orang-orang yang lain ya. Saya sudah bilang bahwa saya memahami bahwa Bapak Aceh Hasan sampaikan ini dalam rangka menjawab pertanyaan seorang guru. Tapi setelah sudah diviralkan ya, ditanggapilah oleh orang-orang yang lain. Nah, menariknya saudara, lucunya mereka menyerukan bahwa film ini tidak usah ditayangkan, di-ban dan seterusnya ya. Saya melihat bahwa ini sesuatu yang overreacted ya. Kalau yang pertama saya tanggapi ya tidak masalah ya, karena Aceh Hasan bicara dalam konteks tertentu, tetapi ketika sudah digulirkan secara umum ini sudah jadi bola panas. Dan lucunya mereka terlalu overreacted menanggapi hal ini ya. Ada satu hal yang menarik saudara yang saya bisa kutip dari mantan Menteri Agama Lukman Hakim ya. Pak mantan Menteri Agama, dia tulis di Twitternya tanggal 17 September kemarin setelah dia nonton film His Only Son. Dia katakan, terlepas dari kontroversi apakah Ismail ataupun Ishak yang dikorbankan oleh Ibrahim atau Abraham di film itu, dikatakan film ini banyak mengajarkan tentang ketaatan, kesabaran, kesetiaan, kritis dalam mengambil keputusan, pengorbanan, dan pengejawantahan cinta. Itu ditulis oleh mantan Menteri Agama Bapak Lukman Hakim. Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh beliau. Artinya ada juga orang-orang yang menanggapi dengan bijak ya mengenai hal-hal seperti ini. Jadi bravo Pak Lukman Hakim Syarifuddin, luar biasa. Kita merindukan adanya orang-orang yang punya pemahaman ataupun pengertian mendalam dalam rangka membangun tali persaudaraan, toleransi sesama umat beragama. Itu suatu hal yang luar biasa ya, puji Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai rohaniwan Kristen, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh beliau, khususnya Pak Lukman Hakim. Nah, bagi yang lain sekali lagi tidak usah tanggapi secara serius ya. Ini merupakan produk film Hollywood yang mana kalau sudah di launch ya sudah tanggapan bebas ke sana kemari ya. Banyak ada film-film yang lain yang harusnya bisa ditanggapi secara bijak, tetapi yang punya muatan-muatan sadisme, muatan-muatan yang bisa merusak bangsa negara, tapi tidak pernah ya ditanggapi. Tapi ini karena adanya isu keagamaan ya, ini mulai ditanggapi secara bebas. Padahal di satu sisi saudara, saya melihat bahwa adanya upaya menteri dari Kementerian Agama yang mana mengembalikan istilah, bukan mengembalikan sih, tapi mengubah hari libur nasional kekristenan yang tadinya memakai istilah Isa Al-Masih ya, wafatnya Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih,
kenaikan Isa Al-Masih sekarang dirubah menjadi kematian Yesus Kristus dan kenaikan Yesus Kristus. Dan semua istilah Isa Al-Masih yang ada di kalender sekarang sudah dirubah. Nah, itu satu hal yang bagus, satu hal yang luar biasa, dan saya mengapresiasi hal demikian. Kenapa tidak dari dulu, ya? Katanya Menteri Agama menanggapi hal tersebut berkaitan dengan adanya keluhan daripada masukan dan keluhan umat Kristen dan Katolik yang mana menginginkan istilah Isa Al-Masih diganti menjadi Yesus Kristus. Saya tanggapi, ya, kenapa tidak dari dulu, ya. Tapi puji Tuhan setidaknya sudah dilakukan dan hal ini sangat-sangat baik, ya. Dan lucunya di satu sisi ada upaya untuk menjalin kembali tali silaturahmi dan juga persaudaraan sesama umat beragama. Di satu sisi ada orang yang menanggapi secara over, ya. Ya, semoga ini tidak terjadi lagi. Jadi menjadi harapan bersama bahwa ke depannya mari kita saling menghormati antar umat beragama dan saling menjalin tali silaturahmi antara agama satu dengan agama yang lain, ya. Bertoleransi. Bagi kita umat Kristen tidak bisa terlalu terancing, tetap semangat untuk mengiring Tuhan dan yakin dan percaya Tuhan Yesus bersama dengan kita. Puji Tuhan. Mari orang percaya maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.